Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar matematika kembali. Nah, hari ini ada dua topik yang akan kita pelajari. Topik yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Oke. Yang dimaksud dengan bilangan berpangkat bulat positif itu contohnya seperti ini. Kalau ada perkalian berulang yang kalian jumpai, misalnya ini contoh 3 kali 3 kali 3, ini dapat dibentuk menjadi 3 berpangkat 1, 2, 3 berpangkat 3. Oke, sebelumnya mohon maaf, untuk bilangan berpangkat bulat positif ini ada di buku matematika halaman 81 sampai 85. Oke, ini contoh yang pertama, yaitu kalau misalnya ada 3 kali 3 kali 3, ini dapat dibentuk menjadi menjadi perpangkatan, yaitu 3 pangkat 3. Itu yang kedua, kalau misalnya ada 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, ini misalnya lagi kali 5, ini bisa diubah menjadi bilangan pokoknya adalah 5 yang berpangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 yang berpangkat 6. Seperti itu. Yang ketiga contohnya kalau misalnya adalah min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, ini dapat diubah bentuknya menjadi perpangkatan yaitu min 2 pangkat 3, karena 1, 2, 3. Kuncinya, perkalian berulang ini bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, untuk yang contoh yang pertama, bilangan pokoknya sama-sama dengan 3. Bilangan yang keduanya itu sama-sama dengan 5. Yang ketiganya sama-sama dengan negatif 2. Jadi kalau misalnya ada soalnya, misalnya 7 pangkat 4, ini berarti kalau diubah perkaliannya menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7 ada 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ini 7 pangkat 4. Nah, sekarang setelah paham mengenai bentuknya, kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan berpangkat. Membandingkan bilangan berpangkat. Yang mau dibandingkan itu contohnya seperti ini. Kalaulah ada 2 pangkat 5 titik 5 pangkat 2. Ini dia membandingkannya spesial. Kalau di sini bilangan pokoknya 2 dan pangkatnya 5, yang satu lagi bilangan pokoknya yang 5 pangkatnya 2. Ini akan ada saling keterkaitan 2, 5, 5, 2. Nah, sekarang kita lihat kalau 2 pangkat 5 itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 5. Itu 2, 3, 4, 5. Selanjutnya untuk 5 pangkat 2. Ini berarti 5 dikali 5. Kalau kita cari hasilnya, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Sedangkan ini 5 kali 5 adalah 25. Manakah yang lebih besar? 2 pangkat 5 ini lebih besar. Maka 2 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 2. Nih contohnya. Lihat pangkatnya, ini 5, ini 2.
ini 2, ini 5. Contoh yang kedua baru nanti kita ambil kesimpulannya. Contoh yang kedua adalah 3 pangkat 10 titik 10 pangkat 3. Kalau kita pecahkan 3 pangkat 10 itu adalah 3 kali 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 3. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kurang 2 lagi. Nah, ini kalau dikalikan, kita lihat hasilnya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. 243 kali 3, 729. Selanjutnya 729 kali 3, 2187. Nah, kalikan 3 lagi, dapatnya menjadi 6561. Coba nanti dicek perkaliannya lagi ya, Nak. Kemudian ini dikali 3 lagi, hasilnya 19.683. Kalikan 3, hasilnya 59049. Nah, kemudian kalau 10 pangkat 3, hasilnya akan menjadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Kita lihat 3 pangkat 10 hasilnya adalah, kita buat di sini 59049. Ini hasilnya. Maka si 3 pangkat 10 ini 59.049, yang ini 1000. Maka 3 pangkat 10 itu lebih besar dari 10 pangkat 3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulannya yang pertama, kita lihat dulu, lihat keterkaitan dua bilangan. Lihat keterkaitan dua bilangan. Yang kedua, lihat kalau dia ada keterkaitannya, maka lihat pangkat terbesarnya. Lihat pangkat terbesar. Jika berarti di sini pangkat terbesar sama dengan besar itu sama dengan nilainya juga lebih besar. Nilainya lebih besar. Ini ingat, harus diingat. Yang ini harus kesimpulannya seperti ini. Ini harus diingat ya, Nak. Lihat dulu keterkaitannya. Yang dimasuk keterkaitannya itu lihat. Ini 2 pangkat 5, yang satunya 5 pangkat 2. Oke, dia hanya ada 2 angka yang dibolak-balik. Ini 3 pangkat 10, yang ini 10 pangkat 3. Kemudian udah dapat di keterkaitannya, lihat pangkatnya harus yang paling besar. Pangkatnya paling besar. Lihat pangkatnya, ini namanya pangkat. Oke, itu namanya pangkat. Selanjutnya adalah materi KPK dan EPB. Ini sudah dipelajari di SD ya. Sebelum kita masuk ke materi KPK dan EPB, karena perlu diingat tentang bilangan prima. Ingat bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi antara bilangan 1 dan dirinya sendiri.
Contohnya kalau bilangan prima itu paling rendah itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nih yang perlu diingat, bilangan prima. Kemudian setelah itu baru kita bisa tentukan KPK dan EPB-nya. Contohnya pertama tentukan. Misalnya perintahnya adalah tentukan EPB dan KPK dari 6 dan 15 contohnya. Nggak nampak ya. Tentukan EPB dan KPK dari 6 dan 15. Kita bisa gunakan tabel, ada 6, ada 15. Kalau kita gunakan tabel seperti ini. Bilangan prima yang bisa membagi semuanya antara bagi 5 dan bagi 15. Tujuan kita nanti akan menghasilkan nilainya di paling bawah sinilah 1, 1. Nah, 6 dibagi faktor antara 6 dan 15 itu kan 3. Faktor pembaginya 3 kan, bisa sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, setelah itu ini faktor pembagi keduanya. Saya lingkarin. Selanjutnya kita bagikan berapa lagi? Kalau bagi 3 tidak bisa. Kita mau tujuannya adalah buat 1, 1. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, 2 bagi 2 adalah 1. 5 bagi 2 tidak bisa, maka kita turunkan aja 5-nya. Setelah itu bilangan prima lagi. Kita bagi dengan 5. 1 bagi 5 kan harusnya sekian, sekian, sekian. Nah, di sini kita turunkan aja 1. 5 bagi 5 adalah 1. Nah, kalian harus ingat, EPB itu adalah hasil kali semua pembagi yang habis membagi semua bilangan. Di sini mana yang habis membagi semua bilangan? Ini 3. Yang saya bilang 6 dibagi 3 hasilnya 2, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ini yang dikatakan habis membagi semua bilangan. Sedangkan 2 tidak habis membagi semua bilangan. Kita lihat 2 bagi 2 1, tapi 5 dibagi 2 itu tidak berubah. 5 juga tidak habis membagi keduanya. Setelah itu kalian harus paham KPK. Kalau KPK, nah KPK ini kebalikannya. Kalau KPK ini kalikan semua pembaginya, semua pembagi. Mohon maaf, kalikan semua pembagi, itu KPK-nya. Nah, di sini dari soal nomor 1, maka EPB-nya itu kita lihat hasil kali semua pembagi yang habis membagi semua bilangan. Yang habis membagi semua bilangan adalah 3, hanya 3. Kemudian sehingga EPB-nya adalah 3. Sekarang KPK-nya kalikan semua pembagi. Semua pembaginya adalah 3 dikali 2 dikali 5. Kita lihat hasilnya 3 kali 2 6, 6 kali 5 30. Oke, kita buatkan di sini 30. Maka EPB-nya 3, KPK-nya 30. Ini EPB-nya 3, KPK-nya 30. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Misalnya tentukan EPB dan KPK dari
misalnya 24, 36, dan 72. Ini yang lebih ribet ya, lihatnya kelihatannya ribet ya, ada 3 angka. Kita buat tabelnya 24, 36, 72. Kita buat tabelnya, maaf tidak lurus ya. Kita buat tabelnya. Kita lihat bilangan prima yang pertama yang bisa membagi semuanya yaitu 2. 2 ini bisa membagi semuanya. 24 bagi 2 hasilnya 12. 36 bagi 2 hasilnya 18. 72 bagi 2 hasilnya 36. Ini berarti dianya bisa membagi ketiganya. Selanjutnya kita bagi berapa lagi? Selanjutnya kita bisa bagi 2 lagi. Bagi 2, 12 bagi 2 adalah 6, 18 bagi 2 adalah 9, 36 bagi 2 adalah 18. Ini bisa membagi semuanya. Selanjutnya lagi, kita bagi berapa lagi? Kalau kita bagi 2. Kalau kita bagikan 2. Ada yang salah nggak sih? Enggak kan? Kalau kita bagikan 2 lagi, kalau kita bagi 2, 6 bagi 2 hasilnya 3, 9 bagi 2 hasilnya 3, 18 bagi 9 bagi 2 tidak bisa ya nak. 9 bagi 2 itu tetap 9, 18 bagi 2 itu dapatnya 9. Selanjutnya kita buat lagi. Kemudian lihat, ini 2-nya tidak membagi semuanya. 9-nya kan tidak bisa dibagi kan, tidak habis dibagi. Maka 18 bagi 9. Sekarang bagikan 3. Kalau 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 bagi 3 hasilnya 3, 3 bagi 3 hasilnya 3. Maka 3 ini membagi semuanya, saya tandai dengan lingkaran. Selanjutnya apalagi? Kita kan tujuannya membuat menjadi satu. Jadi 3. Kalau 3, 1 bagi 3 kita turunkan 1, 3 bagi 3 1, ini 1. Nah ini berarti sudah menghasilkan 1, 1, 1, sehingga EPB nya, ingat EPB itu hasil kali semua pembagi yang habis membagi semuanya. Nah yang habis membagi semuanya sudah saya lingkarin, yaitu 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Atau ini bisa diubah bentuknya menjadi, ini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 itu berapa? 2. Sorry ya, goyang ya. 12. Selanjutnya untuk KPK-nya. Untuk KPK-nya semuanya berarti ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sehingga didapatkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu 8. 8. Kita lihat 8 dikali 3 pangkat 2 itu 9. Nah 8 dikali 9 itu berapa hasilnya? 72. Ini KPK nya, ini EPB nya. Jadi KPK nya 72, EPB nya 12, seperti itu. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Nanti akan saya sampaikan tinggal tugasnya lagi ya. Oke, baik. Untuk tugasnya, ini tugasnya ada 4 buah. Silakan dikerjakan di buku latihan. Kemudian minggu depan kita akan ulangan. Siapkan bukunya. Jadi ada satu buku latihan dan buku ulangan itu bercampur. Di buku latihan itu ada tugas dari tugas pertama sampai tugas hari ini.
Oke, dari tugas pertama sampai tugas hari ini, nanti ada lagi ulangan yang akan saya bagi, soalnya akan saya bagikan minggu depan. Nah, setelah itu selesai ulangan, silakan dikumpulkan buku latihannya dan hasil ulangannya. Jadi ingat nak, minggu depan kita ulangan. Minggu depan saya infokan lagi untuk ulangannya. Untuk hari ini, terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya.